Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Karlina, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan Stein Majene, semester 3. Adanya video ini sebagai tugas pengganti ulangan akhir semester. Dosen pengampu Ibu Madiani Aliyah MPD. Nah, di sini saya akan membahas 13 makalah dengan singkat. Nah, adapun materi pertama membahas tentang pengertian psikologi. Perkembangan psikologi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu psiki, yang berarti roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos, yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang ada dalam individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis. Hakikat perkembangannya, yang pertama perkembangan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kematangan, dan yang keempat perubahan. Selanjutnya, materi kedua membahas tentang ciri-ciri perkembangan psikologi. Ciri-ciri perkembangan psikologi merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek mental dan emosional seorang seiring bertambahnya usia. Adapun beberapa ciri-ciri perkembangan, yang pertama, terjadinya perubahan ukuran, yang kedua, terjadinya perubahan proporsi, yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama, dan yang keempat, munculnya tanda-tanda baru. Nah, selanjutnya materi ketiga membahas tentang periode perkembangan. Periode perkembangan adalah konsep penting dalam psikologi yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui individu sepanjang hidupnya. Konsep ini sangat penting karena memberikan kerangka untuk memahami perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi selama hidup seseorang. Selanjutnya, materi keempat membahas tentang faktor genetik. Genetika memiliki peranan penting dalam pembentukan kepribadian. Maka, untuk merealisasikan agar anak memiliki kepribadian yang baik, maka pendidikan harus mulai sejak dini, bahkan ketika masih dalam pemilihan pasangan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan individu di luar faktor genetik. Ini termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pengalaman hidup. Lingkungan dapat mencakup keluarga, sekolah, komunitas, dan faktor ekonomi. Selanjutnya, materi kelima membahas tentang perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik anak usia dini merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh kembangnya anak yang mencakup perubahan fisik, motorik, serta kesehatan secara keseluruhan. Pada anak usia dini, yakni dari lahir hingga usia 6 tahun, anak mengalami berbagai fase perkembangan yang signifikan. Menurut Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Masa anak usia dini sering disebut sebagai golden age atau masa emas. Pada masa ini, anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Selanjutnya, materi keenam membahas tentang aspek-aspek perkembangan anak usia sekolah. Secara umum, perkembangan peserta didik dapat dikelompokkan ke dalam 3 aspek perkembangan. Yang pertama, perkembangan aspek fisik. Yang kedua, perkembangan aspek kognitif. Dan yang ketiga, membahas tentang perkembangan aspek psikososial. Selanjutnya, materi ketujuh membahas tentang pengertian remaja. Masa remaja adalah masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa remaja adalah peralihan dari anak-anak ke masa dewasa dan meliputi perubahan seperti biologis,
Adapun tahapan-tahapan perkembangan dan batasan remaja, ada 3 tahap perkembangan remaja. Yang pertama, remaja awal umur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan atau madya umur 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir umur 18 sampai 21 tahun. Selanjutnya, materi ke-8 membahas tentang definisi masa dewasa. Masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Masa dewasa adalah tahapan perkembangan dalam kehidupan manusia yang biasanya ditandai dengan kematangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Masa ini dimulai setelah masa remaja dan melibatkan sejumlah perubahan signifikan yang mempengaruhi individu dalam berbagai aspek. Selanjutnya, materi ke-9 membahas tentang karakteristik perkembangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan individu yang berada pada masa dewasa awal, yaitu rentang usia 18 sampai 25 tahun. Nah, tahapan ini ditandai dengan transisi dari masa remaja menuju kemandirian, remaja menuju kemandirian dewasa, baik secara emosional, sosial, maupun finansial. Nah, masa ini adalah periode penting dalam pembentukan karakter, pengembangan potensi diri, serta persiapan untuk memasuki dunia kerja dan kehidupan berkeluarga. Mahasiswa, tantangan yang beragam, seperti menyeimbangkan tuntutan akademik, hubungan sosial, dan persiapan karir. Selanjutnya, materi ke-10 membahas tentang pengertian masa dewasa. Istilah dewasa merupakan organisme yang telah matang, tetapi lazimnya merujuk pada manusia dewasa. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang, seorang individu akan mengalami masa dewasa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang-orang dewasa lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Elizabeth B. Harlock membagi masa dewasanya menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal. Yang kedua, masa dewasa madya. Dan yang ketiga, masa dewasa lanjut. Selanjutnya, materi ke-11 membahas tentang kebutuhan anak usia SD. Anak usia sekolah dasar atau SD yang berusia antara 6 sampai 12 tahun berada dalam fase perkembangan yang sangat cepat. Pada tahapan ini, kebutuhan mereka tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan pendidikan yang sangat penting. Secara fisik, anak-anak memerlukan asupan nutrisi yang seimbang dan cukup untuk mendukung pertumbuhan mereka, serta aktivitas fisik yang memadai untuk memperkuat tubuh dan mengembangnya keterampilan motorik. Selanjutnya, materi ke-12 membahas tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Anak usia dini berusia 0 sampai 6 tahun adalah periode emas perkembangan anak di mana fondasi pembelajaran dan perkembangan sosial emosional terbentuk yang sangat penting untuk dipahami dalam proses pendidikan dan pengasuhan. Selanjutnya, materi ke-13 membahas tentang karakteristik anak usia menengah. Pertama, dan orang dewasa mempengaruhi proses pembelajaran. Karakteristik anak usia menengah pertama pada usia 12 sampai 15 tahun mempengaruhi proses pembelajaran secara signifikan. Nah, pada usia ini, anak mengalami berbagai perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar.